Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya nama saya Josli Pasoro dengan NPM 2340604023 dari Universitas Borneo Tarakan, program studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai limit fungsi aljabar yang berfokus pada metode-metode pengerjaan yang ada pada limit fungsi. Oke, langsung saja kita beralih ke materinya. Pertama, kita perlu tahu apa itu limit. Limit dapat diartikan sebagai nilai yang mendekati suatu fungsi fx ketika nilai x mendekati suatu bilangan tertentu, baik dari arah kiri maupun kanan, yang dinotasikan sebagai limit x mendekati a, fx sama dengan L. Yang berarti jika x mendekati a, di mana x tidak boleh sama dengan a, maka fx mendekati nilai L. Suatu limit mempunyai limit jika limit kiri sama dengan limit kanan, yang dapat kita tulis limit x mendekati negatif fx sama dengan limit x mendekati a positif fx. Selanjutnya, di sini ada sifat-sifat limit yang akan digunakan sebagai bekal kalian untuk lanjut memperdalam si limit ini. Di sini ada sifat perkalian skalar, penjumlahan, pangkat, perkalian, pembagian, dan akar. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode-metode. Metode yang pertama, substitusi. Dengan syarat, jika bentuk pembagian penyebut tidak bisa sama dengan 0. Kemudian, hasil substitusi bukan merupakan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Masuk ke contoh soal, limit x mendekati 2, x kuadrat ditambah 2x kurang 1. Nah, untuk metode substitusi ini, apalagi dalam bentuk bukan pecahan, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 ke persamaan yang diberikan. Jadi, semua nilai x di sini kita ganti dengan 2. Maka 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 4 ditambah 6 kurang 1 sama dengan 9. Berikutnya contoh soal kedua. Soal ini bentuk limit pecahan. Kita perlu hati-hati jika menemukan soal limit pecahan seperti ini. Karena jika kita asal substitusi saja nilai x-nya ke dalam persamaan, bisa jadi nilai menjadi bentuk tak tentu atau 0 per 0. Maka harus mengganti metode lain. Tapi di sini kita coba menggunakan cara substitusi langsung karena hasilnya bukan bentuk tak tentu. Kita tinggal masukkan nilai x sama dengan 3 ke persamaan. Semua yang variabel x kita ganti dengan 3. Maka didapatilah hasilnya 4. Selanjutnya metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran digunakan jika metode substitusi menghasilkan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Masuk ke contoh soal, limit x mendekati 2x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2. Nah, dari bentuk persamaan ini, jika kita langsung mensubstitusinya dengan nilai x, maka hasilnya pasti 0. 0 per 0. Mungkin bisa kita coba dengan cara substitusikan dengan langsung. Apakah benar hasilnya 0? Oke, 2 kuadrat dikurang 4 per 2 kurang 2. 2 kuadrat hasilnya 4, dikurangi 4 hasilnya 0. 0 per 2 kurang 2 hasilnya 0. Nah, di sini kelihatan bahwa hasil akhirnya 0 per 0. Jadi kita tidak bisa mensubstitusikan langsung. Kita harus menggunakan metode pemfaktoran. Jadi dari soal ini kita lihat persamaan mana yang bisa difaktorkan. Ternyata yang bisa difaktorkan adalah x kuadrat dikurang 4 menjadi x kurang 2 dikali x plus 2. Ini jika kita kalikan masuk akan menghasilkan x kuadrat kurang 4. Selanjutnya kita coret yang sama, sisanya x plus 2. Nah, di sini kita bisa substitusikan dengan nilai x tadi yaitu 2. Jadi 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, metode ini juga berlaku untuk di contoh 2 karena jika kita mensubstitusikannya langsung hasilnya akan berbentuk 0 per 0. Selanjutnya kita beralih ke metode selanjutnya yaitu kali sekawan. Metode kali sekawan digunakan untuk bentuk akar yang menghasilkan 0 per 0. Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawan dengan rumus sekawan dari akar A kurang akar B adalah akar A ditambah akar B. Berikutnya, sekawan dari akar A ditambah akar B adalah akar A dikurang akar B. Kita masuk ke contoh soal, limit x mendekati 1, x dikurangi 1 per akar 1 kurang 1. Soal ini jika kita substitusikan dengan nilai x-nya yaitu 1, akan menghasilkan 0 per 0. Jadi kita perlu mengalihkan sekawan seperti pada rumus sekawan yang tadi, karena bentuk soal limitnya akar. Jadi x dikurangi 1 per akar x kurang 1 dikalikan dengan sekawannya seperti rumus sekawan tadi yaitu akar x
ditambah 1 per akar X ditambah 1, akar X ditambah 1 per akar X ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian kita kalikan silang X minus 1 dikalikan dengan akar X tambah 1. Kemudian akar X minus 1 dikalikan dengan akar X ditambah 1, hasilnya adalah X minus 1. Kita perhatikan yang sama bisa dicoret, sisanya akar X plus 1. Di sini kita bisa substitusikan langsung dengan nilai X yang tadi yaitu 1, maka akar 1 itu 1 ditambah 1 hasilnya 2, inilah hasilnya. Nah, itulah dia tadi sedikit materi mengenai limit fungsi aljabar, yang mana ada beberapa sifat dan metode yang bisa kita gunakan, di mana sifat substitusi digunakan jika hasil akhirnya bukan bentuk tak tentu. Begitu juga sebaliknya, jika bentuk tak tentu bisa menggunakan sifat pemfaktoran, dan kalau bentuknya akar bisa menggunakan sifat sekawan. Sekian video pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian materi saya ucapkan terima kasih.